Perkenalkan nama saya Priska Situmorang dengan nomor BP 2422050. Saya dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaktor kimia, yaitu alat utama dalam industri kimia yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Reaktor ini sangat penting karena disinilah bahan baku diubah menjadi produk yang kita inginkan, baik dalam industri farmasi, petrokimia, pupuk, maupun pengolahan limbah. Nah, kita masuk pada apa sih itu reaktor kimia? Nah, reaktor kimia ini adalah peralatan proses tempat terjadinya reaksi kimia dengan kondisi reaksi tertentu, seperti suhu, tekanan, waktu reaksi, dan pengadukan. Yang dimana tujuannya itu untuk mengubah reaktan menjadi produk dengan hasil yang maksimal dan efisien. Nah, dalam teknik kimia, reaktor tidak hanya dianggap sebagai wadah, tetapi sebagai sistem yang dirancang secara ilmiah dan sistematis. Nah, artinya diperancangkan reaktor untuk dipertimbangkan seperti neraca massa, yaitu seberapa banyak bahan masuk dan keluarnya. Yang kedua itu kinetika reaksi, yaitu seberapa cepat reaksi berlangsung, dan neraca energi, yaitu pengaruh panas dan suhu atau suhu. Dan terakhir yaitu perpindahan panas dan massa, bagaimana panas dan zat berpindah di dalam reaktor. Nah, di sini kita akan membahas tentang klasifikasi reaktor kimia. Nah, berdasarkan bentuk dan cara pengoperasiannya, reaktor kimia dibagi beberapa jenis. Klasifikasi ini sangat penting karena setiap jenis reaktor cocok untuk jenis reaksi yang berbeda. Nah, ada 4 jenis reaktor utama yang sering digunakan dalam industri. Yang pertama itu batch reaktor, dan yang kedua itu continuous stirred tank reactor atau CSTR. Yang ketiga itu plug flow reactor atau PFR, dan yang terakhir itu packed bed reactor atau PBR. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing reaktor beserta kelebihan, kekurangan, dan persamaan desainnya, serta industri yang cocok pada setiap reaktor. Nah, kita masuk pada yang pertama itu batch reactor. Batch reactor. Nah, batch reaktor adalah reaktor yang dimana tidak ada aliran masuk dan keluar sama sekali pada saat reaksi berlangsung. Semua reaktan dimasukkan di awal, kemudian reaksi dibiarkan berlangsung selama waktu tertentu, dan setelah selesai barulah produk dikeluarkan. Nah, reaktor ini banyak digunakan seperti pada industri farmasi, fermentasi, dan bioteknologi, karena prosesnya mudah dikontrol dan fleksibel. Nah, adapun keunggulan dan kelebihan dari batch reaktor ini yaitu yang keunggulannya yang pertama itu fleksibel untuk berbagai jenis reaksi. Yang kedua itu mudah dikontrol, dan yang ketiga cocok untuk bahan mahal. Namun kelemahannya yaitu prosesnya tidak kontinu, produktivitasnya relatif rendah. Nah, di sini ada persamaan desain pada batch reaktor yang dimana dengan persamaan waktu reaksi sama dengan diferensial konsentrasi reaksi reaktan A per laju reaksi integral mulai dari konsentrasi A sampai konsentrasi konsentrasi A mula-mula. Nah, di sini menjelaskan bahwa semakin cepat laju reaksi, maka waktu reaksi yang dibutuhkan akan semakin singkat. Selanjutnya itu kita masuk ke Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR, yang dimana CSTR adalah reaktor yang beroperasi secara kontinu. Artinya, ada aliran masuk dan keluar secara terus-menerus. Dia kebalikan dari si backon reaktor tadi.
Nah, karena reaktor ini dilengkapi dengan pengaduk, sehingga isi reaktor selalu bercampur sempurna. Nah, karena tercampur sempurna, maka konsentrasi di dalam reaktor sama dengan konsentrasi pada aliran keluar. Reaktor ini sering digunakan pada pengolahan limbah dan reaksi cair. Nah, adapun kelebihan dan keunggulan dan kelemahannya yaitu pada keunggulannya operasi lebih stabil, mudah pengendalian suhu. Yang kelemahannya dia konversi relatif rendah dan membutuhkan volume besar untuk konversi tinggi. Nah, di sini ada persamaan desainnya yang dimana volume reaktor sama dengan laju alir mol reaktan A masuk dikali dengan konversi reaktan A per laju reaksi reaktan A. Yang dimana ini jika laju reaksi kecil, maka volume reaktor harus besar agar konversinya tetap tercapai. Selanjutnya masuk ke yang ketiga yaitu plug flow reactor atau PFR. PFR adalah reaktor yang berbentuk pipa, di mana fluida mengalir tanpa percampuran sepanjang arah aliran. Artinya, konsentrasi reaktan berubah dari inlet ke outlet reaktor. Reaktor ini banyak digunakan dalam industri petrokimia dan reaksi gas. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan dari plug flow reaktor, yang dimana keunggulannya itu konversinya tinggi, efisien untuk reaksi cepat, dan kelemahannya sulit mengontrol suhu dan risiko hotspot. Nah, di sini ada persamaan desain dari PFR, yang dimana volume reaktor sama dengan laju alir mol reaktan A masuk dikali diferensial konversi reaktan per laju reaksi reaktan A integral dari konversi reaktan sampai mula-mula. Nah, di sini laju reaksi tidak konstan, sehingga perhitungannya menggunakan integral. Artinya, kita menghitung volume secara bertahap sepanjang reaktor. Terakhir, kita masuk pada packed bed reactor atau PBR. PBR adalah reaktor yang berisi katalis padat, sehingga reaksi terjadi antara fluida dan padatan. Reaktor ini banyak digunakan pada reaksi heterogen seperti produksi amonia dan hidrogenase. Adapun keunggulan dan kelemahannya, yang keunggulannya yaitu selektivitas tinggi, efisien secara katalik, dan kelemahannya yaitu terjadi pressure drop dan sulit perawatan katalis. Nah, di sini ada persamaan dari PBR, yaitu berat katalis sama dengan laju alir mol reaktan A masuk dikali diferensial konversi reaktan A per laju reaksi per gram katalis. Artinya, di integral mulai dari konversi reaktan A hingga ke reaktan mula-mula. Nah, pada PBR ini yang dihitung bukan volume, tetapi berat katalis yang dibutuhkan agar reaksi mencapai konversi tertentu. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan singkat dari jenis reaktor. Dapat dilihat dari aspek perbandingannya itu pola operasinya, aliran masuk, pencampuran, perubahan konsentrasi, konversi, ukuran reaktor, keunggulan utama, kelemahan utama, dan contoh industri. Nah, di sini dapat teman-teman lihat perbedaan dari setiap reaktor.
Selanjutnya, hubungan laju reaksi dan volume reaktor. Nah, di sini secara umum, volume reaktor berbanding terbalik dengan laju reaksi. Artinya, semakin cepat reaksi berlangsung, maka reaktor yang dibutuhkan semakin kecil. Nah, karena setiap jenis reaktor memiliki karakteristik aliran yang berbeda, maka hubungan matematisnya juga berbeda. Inilah alasan mengapa pemilihan jenis reaktor sangat penting dalam industri. Nah, eh, yang terakhir yaitu kesimpulan. Reaktor kimia merupakan bagian utama dalam industri kimia. Pemilihan reaktor tergantung pada kinetika dan kondisi operasi. Setiap jenis reaktor memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, perancangan reaktor harus dilakukan secara tepat agar proses berjalan efisien dan ekonomis. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang reaktor kimia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan banyak salahnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.